apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang suka dengan game Poppy Playtime? Game ini sangat populer dari tahun 2021 karena cerita dan juga model permainannya berkisah tentang pabrik mainan terbengkalai Playtime Co yang penuh dengan mainan hidup. Aku udah pernah nih bahas mengenai pabrik mainan Playtime Co di dunia nyata. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Kali ini Elprana akan fokus untuk menunjukkan beberapa game dengan tema serupa yang mirip seperti Poppy Playtime. Penasaran banget kan? Ternyata ada beberapa game terkenal lain berkonsep mainan seram yang sangat terkenal. Ini semua disebabkan karena karakter mainan termasuk lucu dan menyenangkan sehingga mampu menarik perhatian anak-anak. Ditambah lagi, game juga menjadi favorit anak-anak. Alhasil, jika kedua hal tersebut disatukan, maka mampu menjadi daya tarik tersendiri sebagai sebuah game digital. Untuk meningkatkan antusias gamer, karakter-karakter mainan ini diubah sedemikian rupa menjadi versi yang mengerikan. Duh, bener-bener pinter banget ya merancang game-game tersebut. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama ada FNAF alias Five Nights at Freddy's, sebuah game horror survival yang mengharuskan pemain untuk bertahan hidup di suatu lokasi dari jam 12 malam hingga 6 pagi. Lokasi permainan bervariasi tergantung seri apa yang sedang dimainkan, namun umumnya berlokasi di sebuah tempat hiburan penuh dengan anak-anak kecil. Misalnya seperti restoran keluarga atau mall modern tempat anak-anak berkumpul. Ini semua terjadi karena mereka tertarik dengan karakter-karakter animatronik yang penuh warna. Mereka adalah robot yang bertugas untuk menghibur pengunjung, namun ada banyak misteri di balik setiap animatronik itu. Entah kenapa masing-masing dari animatronik tersebut memiliki hasrat yang kuat untuk mencelakai anak-anak. Ngeri banget kan? Alasan game FNAF cukup mirip dengan Poppy Playtime adalah dengan konsep survival di lokasi peruntukan anak-anak. Taman hiburan, mall, arcade, restoran keluarga, suasana ulang tahun anak sangat mencerminkan konsep family friendly yang melenceng dari sifat aman. Selain itu, karakter antagonis berupa animatronik juga didesain secara khusus seperti mainan untuk anak-anak. Ini sangat keren loh, karena pihak developer mencoba memberikan kesan seram pada hal-hal yang tidak seharusnya seram, seperti mainan dan boneka robot misalnya. Gak pernah bayangin kan sebelumnya kalau hal-hal imut seperti itu bisa memiliki sisi gelap mengerikan? Coba komen di bawah teman-teman, dari seluruh seri Five Nights at Freddy's, kamu paling suka dengan animatronik apa? Kalau Elprana paling suka Glamrock Freddy di serial Security Breach kemarin. Yang kedua ada Among the Sleep. Alasan Elprana memasukkan game ini mirip Poppy Playtime adalah karena karakternya berupa boneka teddy bear yang cukup setema dengan boneka Huggy-Wuggy, yakni sama-sama mainan anak. Game ini dikembangkan oleh Krillbite Studio yang mencoba untuk memberikan pengalaman baru bagi pecinta game horor. Kita akan dihadapkan pada sebuah sudut pandang yang tidak biasa, yakni anak kecil berusia 2 tahun yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun. Dalam game ini tidak ada adegan berdarah, namun kita tetap dibuat merinding dengan atmosfer mencekam tak biasa. Game Among the Sleep sukses membuat kita mengingat trauma serta ketakutan semasa kecil dulu di dalam sebuah kamar gelap dilengkapi dengan mainan-mainan milik kita sendiri di ujung kamar. Salah satu boneka teddy bear kesayangan kita mampu bergerak sendiri seolah dikontrol oleh sesuatu tak kasat mata. Serem banget kan? Kita tuh seolah-olah diajak untuk mengeksplorasi kamar serta alam bawah sadar kita semasa kecil yang sangat luas dan imajinatif. Developer game ini percaya bahwa apa yang kita alami selama bermain game ini bisa jadi pernah kita alami juga secara nyata saat masih kecil. Hasrat untuk mengeksplorasi, menjelajah suatu tempat, serta imajinasi liar yang sempat terlupakan semasa kecil dulu. Ya ampun, keren banget ya! Apakah kamu pernah tahu mengenai game ini? Karena game ini
dirilis sudah cukup lama, sekitar tahun 2014 silam. Yang ketiga ada Rainbow Friends, sebuah game horror survival yang sangat terkenal di Roblox beberapa minggu terakhir ini. Game ini berfokus pada cerita seorang anak sekolahan yang mengikuti study tour ke sebuah taman hiburan. Saat perjalanan, mereka dihasut pergi ke arah yang salah hingga terjadi kecelakaan. Setelah sadar, para siswa ini terbangun di sebuah wahana taman hiburan misterius penuh dengan mainan anak, taman bermain, serta ruang teater. Lokasi ini seolah didesain khusus untuk hiburan para pengunjung. Nah, tugas pemain adalah mencari cara agar dapat keluar dari wahana tersebut. Namun, kamu harus berhati-hati karena akan ada Rainbow Friends yang siap untuk menghantuimu. Mereka adalah kumpulan makhluk mengerikan berwarna-warni yang dengan sengaja berlari menangkapmu untuk dibunuh. Tidak ada yang tahu secara pasti makhluk apa mereka ini. Yang jelas banyak pemain percaya kalau mereka adalah boneka atau mainan robot animatronik yang sengaja dihidupkan sebagai objek eksperimen radiasi nuklir dari profesor aneh yang misterius. Elprana pernah main game Rainbow Friends di channel Elpranuk deh. Coba ya, tap tombol di atas untuk nonton videonya. Soalnya game ini seru banget. Kita disuruh untuk mengumpulkan blok mainan, mencari makanan Rainbow Friends yang tersebar, hingga mengumpulkan saklar untuk menghidupkan energi listrik wahana tersebut. Selain itu, penggambaran masing-masing karakter Rainbow Friends ini sangat menarik sekaligus mencekam. Salah satunya, si Blue digambarkan cukup mirip kan ya dengan Hagiwagi, tangannya panjang dan warnanya biru. Atmosfernya juga mirip banget dengan game Poppy Playtime. Bedanya, Poppy Playtime bersetting di pabrik mainan, sedangkan Rainbow Friends bersetting di wahana permainan. Apakah kamu sudah memainkan game Rainbow Friends ini di Roblox? Jika sudah, coba komen di bawah apa kemampuan dan kelemahan masing-masing musuh Rainbow Friends. Yang keempat ada Bendy and the Ink Machine, sebuah game horror survival yang cukup terkenal di tahun 2018, bercerita tentang pensiunan animator bernama Henry yang diundang teman lamanya untuk berkunjung ke studio animasi tempat ia bekerja dulu. Namun yang Henry lihat tidak seperti harapannya. Studio tersebut hancur, dipenuhi dengan karakter-karakter film kartun misterius yang dapat hidup. Selidik punya selidik, ternyata pemilik studio tersebut bernama Joey Drew memesan sebuah ink machine yang adalah mesin printer 3D yang mampu mengubah sketsa 2 dimensi menjadi action figure 3 dimensi. Namun karena sebuah kuasa gelap, ink machine tersebut malah menciptakan karakter-karakter animasi hidup yang haus darah. Tugas Henry adalah menuntaskan setiap puzzle serta menangkap kembali Bendy agar dia tidak berkeliaran, mengembalikannya menjadi bentuk semula, yakni sketsa animasi 2 dimensi. Game ini sangat seru, dilengkapi juga dengan cerita yang menarik. Developer mencoba untuk mengubah nuansa lucu film kartun 1930-an menjadi versi demonik yang mengerikan. Menurut Elprana, konsep game ini cukup identik dengan Poppy Playtime karena sama-sama memanfaatkan unsur kesukaan anak-anak di dalamnya, yakni animasi dan juga mainan. Selain itu, storyline yang bercerita tentang mantan karyawan diundang kembali ke tempat bekerjanya dulu juga sama kan dengan konsep latar belakang cerita player di Poppy Playtime. Cerita Bendy and the Ink Machine ini menarik loh. Setuju nggak kalau aku bahas mengenai cerita lengkap game tersebut? Kalau kamu setuju, yuk like video ini sekarang juga sampai 10.000 like. Sekalian komen di bawah ya biar Elprana tahu. Yang kelima ada Keep Out, sebuah game adventure horror buatan studio Weaver Active asal Korea Selatan. Game ini memiliki konsep yang menarik karena kita akan berperan sebagai mainan. Dia adalah Mr. M, salah satu mainan yang selamat dari pembantaian massal. Ini semua bermula di sebuah kota bernama Divota Hill pada tahun 2044. Sebuah perusahaan manufaktur mencoba untuk memproduksi massal mainan yang dapat hidup dan bertingkah laku selayaknya manusia. Awalnya ide gila ini ditentang karena penduduk takut mainan-mainan tersebut menjadi jahat seperti sifat alami manusia. Namun karena telah melalui percobaan bertahun-tahun, akhirnya penduduk pun percaya dan melegalkan produksi mainan hidup. Hingga suatu hari muncul pemberontak yang ingin menghancurkan perusahaan tersebut karena dinilai sudah melewati batas kode etik penelitian. Rupanya mereka berencana menciptakan robot yang sangat mirip seperti manusia asli.
Family. Para pemberontak tersebut mengepung pabrik dan menyabotase seluruh mainan hidup. Satu persatu mainan tersebut dibunuh agar tidak ada lagi benda mati yang dapat hidup selayaknya manusia. Nah, Mr. M ini adalah salah satu yang selamat. Sebagai pemain, kamu harus membantu Mr. M membalas dendam ke para pemberontak dan pergi ke mesin produksi pabrik agar dapat menghidupkan teman-teman mainanmu kembali. Di akhir cerita, Mr. M berhasil membunuh salah satu pemberontak. Dan itulah pertama kali mainan di kota Devota Hills yang dengan sengaja dapat membunuh manusia. Astaga, tragis banget ya. Bikin merinding juga. Bagaimana bisa mainan sekecil itu dapat membunuh manusia dewasa? Menurut Elprana, game ini cukup mirip dengan Poppy Playtime. Bedanya, di Keep Out, kamu akan berperan sebagai mainan dan menganggap para manusia sebagai makhluk yang menyeramkan. Kalau Poppy Playtime, kita berperan sebagai manusia untuk melawan para mainan-mainan hidup. Ada lagi nggak game lain yang mirip seperti Poppy Playtime? Siapa tahu ada yang belum Elprana sebutkan. Komen ya di kolom komentar. Ya, inilah 5 game dengan karakter mainan yang mirip seperti Poppy Playtime. Gimana nih menurut kamu? Dari game-game yang disebutkan tadi, mana yang jadi favoritmu? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.